Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sylvia Lily. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu gradien. Gradien adalah kemiringan sebuah garis. Materi ini bagian dari materi persamaan garis lurus. Gradien atau kemiringan suatu garis adalah perbandingan ordinat atau sumbu Y dengan absis. Biasanya gradien disimbolkan dengan huruf M. Jadi sama dengan delta Y per delta X. Berikut adalah contoh dari garis-garis miring. Sekarang kita akan menentukan gradien jika diketahui adalah grafik atau garisnya. Kita perhatikan gambar. Ini kita misalkan gambar ini adalah gambar atau garis C. Umpamanya ini garis C. Nah, kemiringannya adalah ini delta Y. Delta Y-nya sama dengan 4. Kemudian delta X juga sama dengan 4. Maka gradiennya adalah delta Y per delta X sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi gradiennya adalah 1. Kemudian kita misalkan ini garis D. Garis D mempunyai delta Y sama dengan 4. Sedangkan delta X sama dengan 5. Maka gradiennya adalah 4/5. Karena dia miring ke kiri, maka tandanya adalah negatif. Jadi gradiennya adalah negatif 4/5. Jadi kalian bisa perhatikan dari dua gambar ini, terlihat garis C miring ke kanan, maka gradiennya adalah positif. Sedangkan garis D miring ke kiri, maka gradiennya adalah negatif. Sekarang kita perhatikan gambar bentuk lain. Nah, di sini grafiknya mempunyai koordinat, yaitu 0,3 dan min 6,0. Nah, kalau grafik mempunyai koordinat seperti ini, kita akan menggunakan rumus gradien sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Karena garis ini mempunyai dua titik. Nah, di sini titik 0 ini adalah X1 sama dengan 0. Kemudian Y1 sama dengan 3. Koordinat yang kedua, X2 sama dengan min 6. Sedangkan Y2-nya adalah 0. Nah, sekarang angka ini kita masukkan ke dalam rumus. Y2 adalah 0. Dikurang Y1. Y1-nya adalah 3. Per X2. X2-nya min 6. Dikurang X1. X1-nya adalah 0. Sehingga didapatkan hasilnya min 3 per min 6. Sama dengan min dibagi min plus 3
per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi gradiennya adalah 1 per 2. Garis K mempunyai koordinat 4,0 dan 0,6. Nah, kita perhatikan garis K itu miring ke kiri. Nah, berarti gradiennya adalah negatif. Nah, sekarang kita uji dulu dengan memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Berarti M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kemudian koordinat ini kita tuliskan dulu mana yang X1, X2, Y1, dan Y2 untuk memudahkan kita memasukkan angkanya. Di sini X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan 6. Jadi sekarang kita masukkan angkanya. Y2 6 dikurang Y1 0 per X2 0 dikurang X1 4. Sehingga hasilnya adalah 6 kurang 0 adalah 6 per 0 kurang 4 adalah negatif 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 6 per 4. Kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 2. Jadi gradiennya adalah negatif 3 per 2. Sekarang kita akan menentukan gradien melalui 2 titik. Ini caranya sama dengan yang tadi, hanya saja yang diketahui adalah 2 titik, bukan gambar. Nah, di sini kita menentukan gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, di sini X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan min 4. Kemudian X2 sama dengan min 1 dan Y2-nya sama dengan min 6. Sekarang kita masukkan angkanya. Y2 min 6 dikurang Y1 min 4 per X2. X2-nya adalah min 1 dikurang dengan X1 yaitu 3. Maka didapatkan hasilnya min 6 tambah 4, negatif kali negatif jadi positif, per min 4 sama dengan 2 per negatif 2 per negatif 4 sama dengan 1 per 2. Ini adalah gradiennya. Kemudian titik kedua, di sini titik D, koordinatnya adalah X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan min 4, kemudian titik E, X2 sama dengan min 1 dan Y2 sama dengan min 3. Sekarang kita masukkan gradiennya M sama dengan Y2 adalah min 3 dikurang Y1 min 4. Kemudian per X2 min 1 dikurang 0. Maka hasilnya adalah min 3. Di sini negatif kali negatif jadi positif 4 per min 1. Min 3 tambah 4 adalah 1 per min 1 sama dengan
min 1 atau negatif 1. Jadi gradiennya adalah negatif 1. Sekarang contoh yang ketiganya. Di sini ada 2 titik 1,4 dan 3,2. Berarti kita tentukan dulu X1 sama dengan 1, kemudian Y1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 2. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya adalah 2 dikurang Y1-nya 4 per X2-nya 3 dikurang X1-nya 1. 2 kurang 4 berarti negatif 2 per 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah negatif 1. Kemudian contoh lainnya, di sini juga caranya sama. Kita tentukan dulu X1 sama dengan min 2, Y1 sama dengan 0. Kemudian X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan min 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya adalah negatif 3. Dikurang Y1, 0. Jadi per X2-nya 1 dikurang negatif 2. Sehingga didapatkan hasilnya min 3 per 1. Ini negatif kali negatif positif. Berarti 1 tambah 2. Jadi 3. Nah, hasilnya adalah min 1 atau negatif 1. Jadi gradiennya adalah negatif 1. Kemudian kita akan menentukan gradien jika yang diketahui adalah persamaan garis. Nah, persamaan garis yang pertama yaitu Y sama dengan 1/3 X kurang 1. Jadi persamaan garis dari bentuk ini adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, M di sini adalah gradien. Jadi dari persamaan ini kita sudah bisa menentukan gradiennya. Berarti M sama dengan 1/3. Jadi ini adalah gradien. Kemudian contoh yang kedua juga sama. Gradiennya adalah 4. Jadi M sama dengan 4. Contoh ketiga, M-nya adalah min 1/4. Jadi gradien atau kemiringannya adalah negatif 1/4. Berarti menandakan dia miring ke kiri. Jadi kalau kita menentukan gradien dari persamaan, kita tinggal menentukan di mana letak M. Jadi M itu adalah koefisien dari X. Dengan syarat Y di sini adalah 1. Jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan garis. Sekarang kita perhatikan persamaan garis dalam bentuk lain. Di sini 3X dan Y berada di kiri sama dengan. Nah, kita tulis dulu bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan garis adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang patokan kita ke sini. Jadi kita akan merubah persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 12 menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. 4Y, 3X-nya kita pindahkan ke kanan sama dengan menjadi negatif 3X tambah 12. Jadi 12-nya tetap di kanan. Nah,
Sekarang Y-nya ini koefisiennya 4. Sedangkan bentuk umumnya koefisiennya adalah 1. Maka ini harus kita bagi dengan 4 untuk mendapatkan koefisien Y menjadi 1. Nah, jadi kalau kita membagi, ini semuanya harus dibagi. Jadi setiap ruas kita bagi. Berarti di sini 4Y per 4 sama dengan min 3X per 4 tambah 12 per 4. Maka hasilnya Y sama dengan min 3 per 4X ditambah 3. Jadi gradiennya adalah, jadi M sama dengan min 3 per 4. Jadi ini adalah gradiennya. Kemudian contoh berikutnya, 3Y sama dengan 4X tambah 2. Nah, sekarang kita tinggal menghilangkan koefisien dari Y, yaitu dengan cara kita bagi dengan 3. Jadi ini dibagi 3. Maka didapatkan 3Y per 3 sama dengan 4X per 3 tambah 2 per 3. 3 bagi 3 adalah 1, berarti Y sama dengan 4 per 3X tambah 2 per 3. Maka gradiennya adalah 4 per 3. Kemudian contoh yang lain, yaitu 2X kurang Y kurang 7 sama dengan 0. Nah, di sini kita hanya tinggal memisahkan Y. Kita pindahkan ke kanan sama dengan. Jadi di sini 2X tetap, negatif 7 juga tetap. Y kita pindahkan ke kanan jadi positif. Sekarang kita balik Y sama dengan 2X kurang 7. Maka gradiennya adalah 2. Jadi M sama dengan 2. Sekarang bentuk 4 tambah 2Y sama dengan 6X. Nah, sekarang 4 kita pindahkan ke kanan. Sehingga didapatkan 2Y sama dengan 6X kurang 4. Kemudian Y kita bagi dengan 2. Jadi caranya hampir sama. Y koefisiennya harus 1. Jadi 2Y per 2 sama dengan 6X per 2 dikurang 4 per 2. Hasilnya adalah Y sama dengan 6 per 2, jadi 3X kurang 4 per 2, jadi 2. Maka gradiennya adalah 3. Jadi M sama dengan 3. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.